Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Australian GP. Gue tuh sebenarnya agak capek ya, kita ini race-nya back to back. Gue jadinya agak-agak susah buat mengkondisikan waktu buat recording. Karena biasanya kan gue bikinnya di weekend, ketika gue lagi nggak nyangkul. Nah ini karena back to back, gue jadinya mesti nyari waktu buat recording di tengah-tengah gue sibuk nyangkul. Nah minggu lalu itu saking hektik banget, gue rasanya akhirnya gue tepar. Nah untungnya minggu ini gue agak baik-baik aja. Meskipun ya sedikit hektik lah di tempat nyangkul gue, di ladang gue. Oke? So kayaknya ini bakal pendek karena gosipnya kurang saking hektiknya Australian GP. Hektik pertama yang nongol adalah perkara kargo yang telat datang. Jadi masih ingat kalian tahun lalu ketika habis Indonesian GP yang kargonya telat banget nongol di Argentina? Masih ingat? Nah tahun ini habis Indonesian GP, kargonya juga telat nongol di Australia. Padahal kalau dipikir Indonesia Australia itu sebenarnya ya paling lama 4 jam, 6 jam ya. Kalau direct, bener nggak sih kalau ke Melbourne? Yang sering bolak-balik Indonesia Australia pasti tahu. Jadi sebenarnya sih nggak sehektik itu aturannya. Tetapi yang dipakai adalah pesawat kargo. Nah, aturannya kemarin katanya itu yang mau dipakai adalah 4 pesawat kargo. Jadi 1 kali berangkat nih ceritanya. Tetapi kenyataannya yang tersedia itu cuma 2 pesawat kargo. Yang 2 lagi gosipnya sepoi-sepoi itu nggak dikasih untuk berangkat. Bukan karena pesawatnya rusak macam tahun lalu yang nyangkut di mana ya? Gue lupa, di Afrika di mana gitu. Yang nyangkut gara-gara pesawatnya rusak. Ini pesawatnya baik-baik aja. Yang ada kemungkinan rusak itu adalah pilotnya. Jadi para pilot dari 2 pesawat kargo yang harusnya ada 4 pesawat kargo itu nggak diizinkan untuk menerbangkan pesawat. Kenapa? Karena itu terkait dengan jam terbang. Jadi memang ada aturannya di dunia aviation itu, pilot dengan jumlah jam terbang tertentu itu wajib grounded. Itu nggak boleh menerbangkan pesawat selama jeda beberapa jam sebelum dia bisa menerbangkan pesawatnya lagi. Nah, gua nggak ngerti kenapa ini nggak diatur sejak awal. Akhirnya 2 pesawat ini grounded, nggak bisa karena pilotnya nggak bisa diizinkan untuk menerbangkan pesawat. Nah, masalahnya nggak ada juga pilot pengganti. Why? Karena memang ini adalah pesawat kargo yang memerlukan lisensi khusus dari pilotnya. Jadi gue pernah punya teman dalam tanda kutip, saudara tirinya itu pilot pesawat penumpang. Nah karena COVID itu dia ambil lisensi jadinya kargo yang penerbangannya internasional, Amerika, China kalau nggak salah. Dan itu harus ada lisensi tertentu dengan jam terbang tertentu. Jadi lu harus punya jam terbang dengan pesawat penumpang sekian jam dulu, baru bisa pakai pesawat kargo. Itu pun lu juga harus training dulu berapa jam dulu, baru bisa yang penerbangan internasional. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, itu makanya nggak sembarangan pilot bisa menggantikan pilot lain yang bawa pesawat kargo. Nah, itulah sebabnya cuma 2 pesawat kargo yang diizinkan untuk membawa kargonya MotoGP dari Lombok ke Melbourne. Perkaranya pertama adalah artinya harus jadi 2 shift. Jadi harus bolak-balik. Nah, itu artinya waktu yang ditempuh untuk menibakan barang-barang full untuk tiba di Phillip Island itu jadinya 2 kali lipat. Nah, jadinya ada kargo yang Rabu malam baru sampai. Jadi ya sebenarnya sih jadwal nggak ada yang terganggu. Tetapi kru jadinya harus lembur untuk mengejar pedok ini siap pakai untuk Jumat pagi. Ya pada akhirnya sih nggak ada masalah karena cuman perlu lembur doang. Nah sekarang kita pindah ke hari Jumatnya. Jumat ini lumayan hektik sih. Yang cukup menjadi perhatian gue adalah si cemen Jordan Malin Kundang mulai lagi cari gara-gara. Ketika calon ikan hiu batal gagal itu sempat unggul dalam klasemen, memang sudah secara otomatis para KTPS ini punya kubunya sendiri. Cuman bedanya adalah siapa yang secara jelas mendukung siapa. Dan kembali lagi si Jordan Malin Kundang ini bikin gara-gara ala-ala 2015. Masih ingat 2015 ketika dia sebenarnya nggak perlu terlibat, tapi dia ikut terlibat dengan memprovokasi. Nah ini yang dia lakukan kepada Peko. Cuman bedanya adalah dia nggak mau mengganggu di balapan, tapi dia ganggu di kualifikasi, di sesi latihan, pokoknya ada aja lah ya, pokoknya mengganggu mental. Dia tahu bahwa Peko itu gampang ke trigger kalau soal dia.
Jadi dianya kayak kesannya dalam tanda kutip cari gara-gara, ya sekalian curi kintil juga sih. Tapi kalau menurut gua, kalau motifnya cuma untuk mencuri kintil, itu mestinya dia adalah ngintilnya ke Jorge Martin, bener? Kenapa? Karena Jorge Martin memang selama beberapa seri itu terbukti paling cepat. Aturannya mestinya dia ngintil sama Jorge Martin, tetapi dia justru memilih Pecco Bagnaia. Jadi memang ketahuan bahwa selain mencuri kintil, dia punya motif provokasi di situ. Oke, sorry ABR, lu bisa bilang, nggak mungkin. Enggak, beneran. Karena kalau dia mau curi kintil, motifnya murni cuma untuk curi kintil, dia pasti ngintilnya adalah Binder, oke, kemudian Jorge Martin. Pokoknya yang cepat-cepat di atas-atas itu, mestinya dia ngintil ke sana. Tetapi dia lebih memilih Pecco. Sejak awal mereka ngincar Pecco. Jadi memang si Pecco bilang, bro, kita ini MotoGP, bukan Moto3. Jadi kita ini jadi contoh untuk para rider Moto3. Lah kalau yang gede-gede ini modalnya cuma ngintil, ya apalagi yang Moto3. Tapi Pecco bilang ya memang secara aturan itu diizinkan, tetapi secara moral, secara etik itu malu-maluin. Jadi Pecco bilang gini, ya putaran pertama sih gue baik-baik aja, gue sendiri. Pas putaran kedua, woi buset yang nunggu gue banyak banget. Jadi dia bilang, gua mau melambat, nggak ada yang lewat-lewat. Gua mau cepat, malah ngintil. Jadi ya udahlah, gua nggak ada pilihan lain selain gua ngepush. Karena kalau nggak ngepush ya gua juga yang rugi, kehabisan waktu. Nunggu mereka mau lewat duluan, nggak ada yang mau lewat karena emang nungguin gua. Jadi Pecco bilang ya memang tidak melanggar aturan, tapi kita ini kan contoh untuk para rider Moto3. Kalau begini modelnya apa nggak malu? Jadi untungnya si Pecco kali ini nggak terpancing dengan lo nggak usah ngikut-ngikut gue lagi. Masih ingat dulu ketika di Mugello yang dia akhirnya konfrontasi sama Marc Marquez karena sengaja ditungguin gitu. Kali ini dia nggak mau, ya udahlah, pokoknya gue nge-push aja, terserah lah maunya apa. Gue ngurus diri sendiri aja lah dulu. Dan Papa Lucas kembali mundur dari GP Australia. Jadi setelah dia sempat finish di Indonesian GP, akhirnya dia harus menyerah. Kakinya dibawa ke Melbourne, di scan, hasilnya adalah tolong diperiksa kembali dengan baik. Ya katanya sih nggak ada plat yang rusak, nggak ada baut yang goyang-goyang. Tapi ada kemungkinan ototnya yang... Masih ingat gak sih waktu gua bahas ini soal lengannya Jorun Malinkundang 2 tahun lalu ya, yang gua bilang ototnya itu yang susah karena itu kan harus adaptasi dengan plat dulu dan itu kan otot yang sering dipakai. Jadi otomatis reaksi otot ketika lu ada plat di situ dengan tulang lu normal itu beda cerita. Jadi ya kembali harus fisioterapi. Dia sendiri bilang ya saya sendiri nggak yakin sih bisa turun di Buriram atau enggak. Tapi sebenarnya target utamanya memang di Buriram. Motegi Indonesian dan Australian itu sebenarnya dalam tanda kutip adalah latihan karena target dia adalah turun di Buriram. Cuman ya ini lagi kalau nggak diizinkan untuk ke Buriram atau nggak memungkinkan, ya dia memilih untuk tinggal di rumah. Ya udahlah saya tinggal di rumah ya. Kalau menurut gue ya mending lu mingkem aja lah. Ujungnya nanti tambah beribet, lu mau operasi kedua. Kalau kalian tanya dia ini sebenarnya maunya apa? Dia sebenarnya kalau menurut gue sih mau membuktikan diri bahwa dia bisa turun lebih cepat. Karena dia lihat Pol Espargaro dengan cedera yang sebegitu parah, you see, itu masih bisa berperforma dengan baik. Cuman bedanya kan kalau tulang belakang kan nggak perlu otot. Cuman memang refleksnya itu mempengaruhi. Jadi menurutnya Papa Lucas, memang di Indonesian GP dia baik-baik saja. Tapi begitu di Australia, itu, kalau kalian dengar background agak kabur-kabur itu hujan. Puji Tuhan akhirnya hujan ya. Setelah panas luar biasa. Sampai mana tadi kita? Jadi ya seperti itu ceritanya karena Phillip Island ini kan adalah sirkuit yang teknikal. Jadi memang para rider yang cedera-cedera itu merasa lebih lelah. Jadi dia bilang itu jauh lebih sakit. Jadinya ketika dibawa di Melbourne memang nggak ada yang salah dengan platnya, nggak ada bautnya yang longgar, enggak. Cuman memang katanya ototnya, mungkin dalam tanda kutip tendonya kurang nyambung, mungkin namanya juga plat ya kan dipasang. Kita lihat nanti di Buriram apakah dia akan nge-track atau enggak. Tapi yang jelas sepertinya Honda nggak akan kasih pengganti. Kenapa? Karena Iker Lecuona
Dan Stefan Bradl itu nggak bisa menggantikan dia. Stefan Bradl lagi ada tes private, sementara Iker Lecuona lagi balapan di Jerez. Jadi emang nggak mungkin untuk menggantikan keduanya itu. Kecuali kalau Honda mau turunin lagi Takahashi. Nah masalahnya adalah Takahashi bisa-bisa not qualified lagi. Bikin malu kan jadinya YMD. Mungkin nggak usah digantiin kali ya, cuman sekali aja. Nanti di Sepang mudah-mudahan dia bisa turun, atau kalau enggak ya sudah Iker Lecuona yang turun, karena kan sudah habis musim. Kebetulan Albao juga bisa turun. Anak-anak Superbike bisa turun nge-track di Sepang karena mereka sudah habis musim. Serius berisik banget ya. Udahlah ya, gue sebenarnya agak-agak terganggu dengan backsound hujan ini, tapi udahlah, anggap aja penenang. So, kemarin juga di hari Jumat itu sesi prakualifikasi, Augusto Fernandes kena penalti turun 3 grid gara-gara menghalangi Jordan Pelagos Nektaro untuk hot lap. Dan di saat yang sama keluarlah perubahan jadwal bahwa race utama dipindahkan dari hari Minggu ke hari Sabtu. Menggantikan sprint race ditukar ke hari Minggu. Alasannya adalah karena diduga hari Minggu itu bakal ada badai, angin kencang. Jadi benar juga sih perkiraan cuacanya. Jadi ya sebenarnya agak-agak hektik dan kacau buat para rider. Kenapa? Karena kalau lu balapan panjang di hari Sabtu, otomatis lu sebenarnya perlu warm up, bener nggak sih? Nah tetapi karena hari Sabtu pagi mereka sudah fokus dengan kualifikasi, jadinya untuk persiapan balapan panjang itu agak-agak kurang ada waktu. Terutama karena nggak ada sesi warm up. Sesi warm up-nya tetap digelar di hari Minggu. Jadi sebenarnya agak-agak aneh, untuk apa bikin warm up padahal itu kan cuma sprint race. Tapi ya udahlah ya. Jadi memang para rider beliau itu memang agak-agak hektik, dan Peko sendiri juga bilang terus terang agak hektik buat saya karena saya sudah sibuk dengan Q1 saya. Giliran sudah selesai Q1, Q2 tembus, langsung balapan full. Itulah kenapa memang banyak rider yang bisa dibilang agak-agak dalam tanda kutip kurang siap sih dengan strategi bannya mau apa, mesti bagaimana. Kenapa? Karena biasanya mereka akan memakai sesi warm up di hari Minggu pagi untuk menguji setup terakhir mereka sebelum balapan panjang. Cuman karena balapan panjangnya diadakan hari Sabtu tanpa warm up, jadinya ya udahlah, pilih aja ban yang menurut lu kira-kira kena, ya udahlah pakai. Karena memang di Phillip Island ini yang turun adalah ban karkas khusus dengan sisi kiri yang lebih tebal dan keras dibanding sisi kanan yang jauh lebih lunak. Jadi kalau kalian ingat Sachsenring itu kan sisi kiri lebih keras daripada sisi kanan. Sama sih, tipe bannya sama, tetapi konstruksinya, karkasnya itu berbeda, lebih keras untuk Phillip Island. Kenapa? Karena memang Phillip Island itu dari dulu dikenal sebagai sirkuit yang abrasif. Jadi memang harus lebih keras sisi kirinya. Nah, logikanya kalau ban soft ya perlakuannya kurang lebihnya sama ya. Tetapi ternyata karena ini ban karkas khusus, maka ada kemungkinan segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Dan ya memang. Jadi sempat ada yang tanya ke gua, si Jorge Martin pakai ban apa sih ya mbak? Enggak, dia tetap pakai KW1. Sejak tengah musim kedua, dia itu memang dipatok KW1. Kenapa? Karena kan gua udah bilang, kalau hingga paruh musim pertama dia moncer dan bagus, dia akan menjadi calon ikan hiu batal gagal dengan patokan KW1 sama dia. Jadi sebenarnya dia memang pakai KW1. Tapi itu kan cepat habis. Tunggu dulu, kalian dengar dulu apa kata Binder. Binder bilang, saya sebenarnya agak kaget waktu lihat dia pakai ban soft. Kenapa? Karena saya tahu itu ban nggak bakal finish. Bahkan dengan kecepatan dan gaya berkendaranya Jorge Martin, menurut saya itu ban cuma bertahan 10 lap. Tetapi ternyata di 10 lap berikutnya itu ban tetap stabil cepat. Setelah 20 lap baru dia melambat, tapi dia sudah terlanjur jauh di depan. Jadi memang butuh waktu untuk para rider di belakang ngejar dia. Tetapi di lap terakhir adalah lap pamungkas di mana itu ban emang sudah nyerah minta ampun. Jadi kalau menurut gua itu ban yang dipakai tetap KW1 karena tahan sampai 26 lap memimpin sekian jauh dan sekian lama dengan cara berkendaranya Jorge Martin yang you know lah ya. Peko Bagnaia sendiri udah bilang, gua sih emang udah nebak dia bakal pakai soft. Kok bisa?
Ya karena memang dia di sesi latihan dia banyak sekali memakai ban shock beberapa lap. Jadi memang sepertinya dia menguji bahwa ini ban shock bisa nggak ya dipakai selama berapa lap. Jadi saya sudah menduga bahwa dia akan memakai ban shock. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah berapa lama ban shock ini akan bertahan dalam lap panjang. Jadi menurutnya Peko, saya justru memperkirakan sebenarnya kami bisa melewati dia itu 6 lap lebih awal. Tapi pada akhirnya kami butuh lebih banyak waktu dan toh akhirnya kami tetap bisa melewatinya. Karena dia memperkirakan mestinya 20 lap udah habis itu barang. Yang menurut gua unik adalah cara Peko Bagnaia yang mengatakan bahwa saya memberi kesempatan kepada rider lain untuk menyalip Jorge Martin. Jadi dia sengaja membiarkan Johan Zarco, si Sengak Zarco, melewati Martin baru dia ngikut di belakang. Kenapa? Karena dia mau Johan Zarco yang menang sebenarnya. Dia cuma butuh dia finish di depannya Jorge Martin. Itu kan intinya. Dia nggak perlu menang, dia nggak perlu ambisius menang. Ini bedanya mentalnya, karena memang Jorge Martin wajib menang. Apakah Jorge Martin merasa terbeban? Kalau menurut gue sih nggak terbeban, tapi memang dia ambisius. Beda ambisius dengan terbeban. Kalau lu terbeban, lu akan memilih untuk gue harus menang dan gue mikirnya panjang. Kalau Peko, dia terbeban, itu dia nggak gerasak gerusuk. Tetapi memang dia gampang melakukan kesalahan. Jorge Martin itu nggak menunjukkan bahwa dia dalam tekanan karena dia nggak melakukan kesalahan. Tetapi dia ambisius, itulah kenapa dia gerasak gerusuk. Dan memang ban dia membantu. Dia sangat percaya dengan bannya. Dia sangat percaya diri. Jadi dia bilang, ya memang sekarang gampang kalian bilang bahwa kenapa lu pakai soft, itu kan udah tahu itu gampang habis. Sebenarnya itu adalah keputusan kami sendiri sih. Dan saya tidak menyangka bahwa ban itu akan habis di saat yang saya tidak duga. Karena saya sebenarnya sudah sadar ini ban sudah habis. Saya mencoba untuk bertahan, tetapi pada akhirnya ya tetap juga dilewati di lap terakhir pula. Jadi ya udahlah ya, paling nggak saya belajar dari sini. Si Gino Borsoi itu bilang bahwa ya memang itu adalah keputusan tim. Karena memang waktu itu si Jorge Martin menguji ban soft dan dia bilang, oh ini barang bisa. Jadi mereka berpikir, oh mungkin memang bisa dipakai untuk lap panjang. Ibarat kata mereka gambling. Jadi memang Borsoi bilang ya memang kami ada juga andilnya di keputusan itu. Karena aturannya adalah ketika Jorge Martin bilang gue mau pakai soft ya mestinya ada yang negur, lu yakin gak? Tapi kami ya udahlah ikut apa maunya rider. Ya sama seperti Papa Kembar yang di Mandalika sempat nuduh timnya. Karena kan sebenarnya kalau rider udah menentukan mau pakai ban apa, ya tim antara dua mau negur bener nggak, lu yakin nggak? Atau ya udah ngikut aja. Kenapa? Karena tim percaya sama ridernya. Jadi memang Gino Borsoi bilang ya memang itu keputusan tim. Karena memang ridernya yang minta ya udah kasih aja. Jorge Martin sendiri bilang ya memang kami sendiri sih yang memutuskan. Cuman mungkin saya perlu satu orang saja yang bertanya apakah saya yakin dengan pilihan saya. Cuman karena tim nggak ada yang nanya, ya udah dia pergi aja nyosor pakai soft. Tapi kalau menurut gua sebenarnya udah benar itu banyak. Cuman perlu mungkin dikurangi 1 lap lagi dia udah menang. Bener nggak? Jadi 26 lap aja sebenarnya dia menang. Cuman karena ketambahan 1 lap lagi ya maaf, anak-anak baik yang menang. Akhirnya Johan Zarco menang untuk pertama kalinya di kelas MotoGP. Fabio Di Giannantonio podium untuk pertama kalinya di kelas MotoGP. Peko Bagnaia, si anak baik ini yang bilang, oh ya saya sengaja biarkan Zarco yang melewati Martin duluan karena saya mau dia juga menang. Dan dia juga akhirnya dapat podium 2. Jadi ya anak baik, karmanya baik. Jorge Martin, oh tetap jumawa. Dia bilang, oh tunggu dulu, di sprint race saya biasanya kuat. Jadi tunggulah di sprint race nanti saya akan mencoba memperbaiki diri dan membayar semuanya. Teng-teng, sprint race batal. Jadi ya maaf. Nah, apa kabar dengan Binder dan para KTM? Stefan Pirar itu mulai punya mental ala-ala Ducati ketika menghadapi Honda di zaman dulu. Jadi dia bilang, ya kami sadar bahwa Binder harus kehilangan lagi podiumnya hari ini. Ini sudah keberapa kalinya coba dia podium meleset terus kan. Jadi dia bilang,
kami punya data di tahun 2022, tapi ternyata tahun ini ada yang berbeda dengan lintasan ini dan bannya yang dipakai juga berbeda. Tetapi paling tidak kami sudah sedikit lebih baik daripada tahun lalu. Kami sudah mulai bisa bersaing dengan para Ducati, di antara para Ducati. Jadi suatu saat nanti kami yakin kami pasti bisa mengalahkan Ducati. Dia sudah mulai punya mental itu. Ini adalah mentalnya Papi Pergigi dulu. Dan gue mulai suka. Mudah-mudahan tahun depan kita yang lebih bagus, oke? Linda sendiri bilang, ya memang sebenarnya saya tahu saya sudah terlalu cepat. Karena ini motor dan ban ini sebenarnya saya cuma perlu sedikit usaha, saya sudah bisa cepat. Saking saya terlalu fokus sama Jorge Martin, saya tidak sadar Johan Sarko di belakang sudah nongol. Begitu Johan lewat, sudahlah bye-bye. Udah gak bisa saya, cepat sekali mereka. Karena memang itu adalah strategi menghemat ban. Mereka ini adalah para KW2. Jadi yang memang harus pelan-pelan dulu, dicari dulu panas bannya, pelan-pelan dihemat, begitu 5 lap terakhir, 6 lap terakhir, attack. Itulah caranya Ducati. Karena memang selama ini mereka itu kan jarang dapat ori. Pecco itu langganannya KW1, KW2 apes, KW1, KW2 apes. Tapi kebanyakan para Ducati itu memakai KW2 karena itu adalah ban standar undian. Dan itu adalah ban yang paling dalam tanda kutip umum dipakai. Oke? Jadi apes ada sendiri, ori ada sendiri, KW1 ada sendiri, KW2 itu adalah yang paling banyak dipakai oleh para rider. Sisa motornya masing-masing aja gimana model menyelesaikan dalam tanda kutip ikatan mereka dengan ban. Nah, jadi mereka ini pada bersabar dulu nih. Begitu 5-6 lap sebelum finish mulai semua attack. Kenapa KW1 dan ori udah berasa kayak ban apes ya? Karena memang ini ban khusus. Jadi memang lu nggak punya standar yang ala-ala di Mandalika atau ala-ala di Motegi yang memang banyak adalah ban-ban standar. Enggak. Kalau ada yang bilang di Mandalika pakai karkas khusus, no. Yang dipakai karkas khusus itu adalah di Indian GP kemarin. Cuman memang alokasinya ditambah satu ban hard gitu. Jadi ya bener ketika dia pakai KW2 ya maaf. Dia ngepush dari awal ujungnya keteteran. Nah sementara yang di belakang itu karena dia menghemat dari awal 5-6 lap terakhir baru dia habis-habisan. Nah papa kembar apa kabar? Gosip berhembus sepo-seposi. Papa kembar sama papa Nina sebenarnya dapatnya KW1. KW1 di Ducati itu pasti cocoknya pasti langsung moncer. Bisa langsung moncer. Tetapi KW1 kalau untuk para pabrikan di luar Ducati itu miripnya jadi KW2. Mungkin approach-nya dengan motornya agak beda. Jadinya karena KW1 di Ducati yang dipakai sama Martin kayak gitu ya lo bisa tebak kalau KW1 dipakai sama pabrikan lain ya jadinya pada mundur-mundur semua. Papa Nina sama papa kembar gue sih berhembus sepo-sepo sih dapat KW1 pada komplain semua. Papa Nina nggak ada traksi, papa kembar bilang saya itu heran ban ini aturannya adalah ngegrip banget karena ini adalah track yang terlalu banyak gripnya. Tapi saya malah nggak punya grip di banyak tikungan. Jadi ini ban aneh kalau menurut saya ya karena dia memang pakai KW1. Makanya gue bilang KW1 kalau untuk Ducati itu bagus. Karena memang mereka sering dapat KW1, KW2, KW1, KW2. Nah sementara pabrikan lain approach sama bannya agak beda. Jadi nggak sebagus Ducati ketika pakai KW1 di Phillip Island. Jadinya ori apalagi Snack Taro itu sampai bilang ini hasil berbanding terbalik dengan Mandalika. Jadi kami naik 1 langkah untuk mundur 2 langkah di Phillip Island. Jadi dia bilang, selama ini M1 itu adalah motor yang performanya brilian di Phillip Island. Memang motor kami bukanlah motor yang paling banyak power, tetapi deliverynya itu bagus. Tetapi tahun ini keunggulan itu hilang. Masuk tikungan lambat, keluar tikungan lambat. Nggak tahu ini mau digimanain. Jadi dia bilang, tahun depan saya sendiri nggak bisa mengharapkan bahwa saya bisa menang. Saya cuma berharap tolong ada peningkatan, ada perubahan baik. Intinya itu aja dulu. Nggak perlu saya bertele-tele untuk minta target menang, enggak. Pokoknya perbaikan aja dulu dah. Karena jadinya performa mereka kurang stabil. Jordan Malin Kundang juga kan kayak gitu. Mau nggak mau dia bilang apa? Ya saya sudah melakukan yang terbaik yang saya bisa. Pokoknya kayak gitulah, saya sudah nggak mau nyalahin apa-apa. Pokoknya ya seperti itulah, saya melakukan yang terbaik yang saya bisa di track ini. Ya udah, padahal tahun-tahun lalu ini adalah
sirkuit yang saya mudah sekali untuk podium, bahkan ketika saya habis cedera, tapi sekarang ya sudahlah ya, yang penting saya sudah melakukan yang terbaik. Itu aja mentalitas saya sekarang, pokoknya lakukan yang terbaik udah, wes, nggak tanya lagi ada apa dan kenapa. Karena Yamaha dan Honda ini adalah pabrikan yang mendominasi selama ini di Phillip Island. Kenapa tiba-tiba Ducati yang moncer di sini? Padahal mereka sudah pakai ori loh ceritanya. Jadi ya begitulah, langit punya alasannya sendiri-sendiri kenapa ini adalah ban khusus. Jadi mereka nggak bisa nyalahin ban. Kenapa? Karena ini ban khusus. Lu nggak bisa mendapatkan sampel. Misalnya nih di Motegi ini bagus, kenapa di Phillip Island kagak? Gitu-gitulah. Nggak bisa karena ini karkas khusus, Kak. Jadi lu nggak bisa pakai standar perilaku ban di sirkuit lain untuk performa di Phillip Island, karena memang Phillip Island adalah karkas khusus. Kurang lebihnya sih seperti itu. Beda dengan Buriram nanti. Buriram nanti itu karkasnya sama dengan yang di India. Jadi kalau berbeda performa antara lu di India dengan lu di Buriram, ya lu bisa mempertanyakan. Oke, karena itu kan karkasnya sama. Nah, sementara Phillip Island itu emang khusus sendirian. Sedikit sama dengan India. Kan India itu 2 alokasi hardnya. Nah, yang satu buat Phillip Island itu di India. Tapi hard yang satu lagi adalah yang sama dengan di Buriram. Tapi itu khusus untuk kompon hardnya. Sementara kemarin kan mereka pakainya adalah soft dan medium, nggak pakai hard. Jadinya ya lu nggak bisa membandingkan komponnya. Bener nggak? Misalnya, oh ada yang salah nih dengan ban nih. Nggak bisa. Karena emang itu adalah karkas khusus. Dan motor lu juga perilakunya kan beda-beda. Sama seperti Sarko bilang kayak gini, saya memang memutuskan untuk menghemat ban. Dan saya ketika menyalip Jorge Martin itu sama sekali nggak memikirkan kejuaraan. Karena memang kan dia bakal pindah tim tahun depan. Jadi yang ngapain gue ngurusin teammate gue? Gue aja loh nggak pernah menang-menang, gue pengen menang dong. Ya wajar. Dan dia nggak punya hutang budi sama Ducati. Kan dia yang dilepas Ducati, logikanya. Bener? Ada kecurigaan dari para ABR dan para fans KTPS, jangan-jangan nih beda motor nih, jangan-jangan beda ini. Enggak, motornya sama, motor pabrikan. Yang beda adalah aeronya. Aeronya beda, pilihan bannya beda, what do you expect? Jadi Sarko bilang, saya itu sampai nggak percaya bahwa saya bisa menang. Jadi begitu saya menang, saya berpikir, saya mau backflip lagi nih. Akhirnya setelah 7 tahun berlalu kita bisa melihat backflip lagi. Meskipun usianya dia sudah 30 lebih, 33 ya sekarang. Jadi dia bilang, ya maaf kalau backflip saya agak-agak tidak sempurna karena saya sudah tua sekarang. Lagian saya sudah nggak pernah latihan backflip. Jadi ya yang penting kita bikin lah. Yang penting kalian senang. Dan saya berhasil melakukannya ya meskipun ya sedikit agak-agak sakit lutut. Sementara Fabio Di Giannantonio ini anak-anak baik banget sih kalau menurut gue. Jadi dia bilang, ya saya sebenarnya kalau menyalip Binder itu sebenarnya adalah perkara mudah. Tetapi ketika mau menyalip Jorge Martin saya sempat mikir. Jadi saya memutuskan untuk berada di belakang dia dulu. Begitu saya lihat Sarko sama Pecco lewat, saya ngikut. Jadi ketika mereka menyalip Jorge Martin rame-rame dari belakang, itu dia bilang, saya itu sempat berpikir, aduh mudah-mudahan nggak ada yang terjadi apa-apa, jangan sampai chaos. Kenapa? Karena saya nggak mau merusak kejuaraannya siapapun. Karena dia nggak mau membahayakan Jorge Martin, dia juga nggak mau membahayakan Pecco. Makanya ketika dia ada di belakangnya Jorge Martin, dia sempat mikir, mau nyalip kagak gitu kan. Dia cuma bisa ngejar. Tapi mau nyalip dia mikir, begitu Sarko sama Pecco lewat, dia ngikut, tuk, ya podium lah. Jadi dia bilang itu sempat chaos banget sih di situ, tapi ya udahlah ya. Dia ini memang anak baik banget. Ketika Sarko bilang saya nggak mikirin klasemen, dia masih sempat mikir klasemen loh, padahal dia sudah resmi dilepas oleh Ducati dan Gresini. Jadi ya mudah-mudahan ini anak tahun depan santan instannya dibayar dengan baik. Ini anak baik banget, masih sempat kok mikirin klasemen. Si Sarko mah kagak mikir. Dia bilang saya nggak peduli, pokoknya yang penting saya menang. Bahkan sebenarnya saya sempat mikir bahwa saya itu pengen menyalip si Martin di tikungan lain di mana saya sebenarnya kuat. Tetapi saya pikir mending sekarang aja, kalau bisa sekarang ya kenapa enggak. Si Pecco bilang, ya udah saya izinkan aja dia menyalip Martin duluan baru saya nyusul di belakang. Kenapa? Karena saya cuma butuh finish di depannya Jorge Martin. Saya nggak butuh menang sebenarnya. Jadi ya biarin si Sarko senang dengan kemenangannya. Saya dapat target saya finish di depannya Jorge Martin. Ya dia ngikut-ngikut di belakang. Si Bes apa kabar? Nah ini, Bes ini, jadi dia bilang si Man of Steel, setelah saya Man of Steel di Indonesian GP, begitu sampai di Australia, ya sebenarnya bahunya sih nggak sakit. Cuma jadinya lengan saya sama tangan saya pegel. Kenapa? Karena memang Phillip Island adalah
sirkuit yang menuntut fisik. Jadi saya agak kelelahan, baru kerasa lelahnya, baru berasa capeknya. Jadi ya sebenarnya saya berharap bisa finish lebih baik, tapi saya juga keluar tikungannya lambat. Tujuannya sih sebenarnya untuk menghemat ban, tetapi pada akhirnya saya bisa lebih cepat. Itu sudah terlambat, sudah nggak kekejar. Mau ngejar Binder udah nggak bisa. Mungkin sebenarnya kalau saya pakai ban sok mungkin bisa, tapi saya pikir pilihan ban saya udah tepat. Cuman ya memang itu harus ada strategi menghemat ban, karena kalau saya memaksa, takutnya ban saya udah habis duluan, nggak sampai finish. Nah, sama dengan Morbidelli. Morbidelli bilang, paruh pertama itu berjalan lancar. Begitu paruh kedua, mulailah ban saya geol. Saya juga sudah nggak bisa mencetak lap lebih bagus lagi, ya udahlah. Tapi Morbidelli ini kembali lagi. Sampai sekarang dia masih menjadi satu-satunya rider yang finish di balapan utama. Cuman dia loh sebijinya. Sampai di Motegi kemarin dia adalah satu-satunya rider yang mencetak poin di setiap balapan utama. Begitu di Motegi dia gagal mencetak poin, di Indonesian GP dia sempat mencetak poin, di Phillip Island kembali lagi dia nggak bisa cetak poin. Jadi ya udahlah, dia bilang pokoknya intinya adalah saya minta maaf sama fans karena di hari Minggu sudah hujan, sudah nunggu lama, mana berangin, tapi nggak nonton balapan. Ini sih yang boncos adalah yang beli tiket hari Minggu. Kenapa? Karena lu udah mesti bangun pagi-pagi karena jadwalnya digeser menjadi lebih pagi. Udah hujan, udah badai, nonton race Moto3 pada gelimpangan. Nonton race Moto2 belum setengah udah red flag. Sprint race-nya batal. Untungnya adalah ada beberapa rider yang mendatangi mereka, menyapa mereka, karena kan nggak ada fan parade juga di hari Minggu kemarin. Hari Minggu itu kacau balau banget sih kalau menurut gua. Tapi ya memang itu adalah pilihan terbaik. Hampir semua rider di komisi keselamatan, termasuk Pak RT, itu bilang nggak bisa balapan kalau gini. Kenapa? Karena rider Moto2 itu kan banyak yang gelimpangan di situ sampai di red flag, karena memang berangin. Jadi Moto2 itu karena nggak sampai setengah balapannya sudah duluan red flag, itu jadinya cuma dapat setengah poin. Nah, si Arbolino bilang aturannya sih mestinya dengan kondisi berangin dan badai seperti ini kami balapan di tengah hujan, aturannya sih mestinya dikasih poin full nih. Resikonya tinggi sekali loh. Meskipun nggak sampai setengah balapan. Jadi ya memang menurutnya rider MotoGP, juga FIM, juga Dorna nggak bisa dipaksa. Jangan dipaksa. Motor MotoGP itu punya aero, dan aero itu penting untuk performa mereka. Kapan itu dilepas, mereka sudah nggak bisa memprediksi performa mereka akan seperti apa. Meskipun memang menjelang Australian GP itu Dorna sudah memberikan pengumuman bahwa motor-motor diizinkan untuk melepas aero mereka, tapi mana ada yang mau. Kenapa? Karena aero itulah yang membantu mereka cepat. Jadi kalau mau dilepas aeronya ya gimana, mereka nggak bisa menjamin performa mereka akan bagus. Sama seperti Papa Yohan bilang, ya memang mestinya nggak usah digelar itu sprint race. Kenapa? Karena saya sudah crash di hari Sabtu. Itu karena anginnya kencang luar biasa. Sangat mudah bagi kami untuk keluar jalur ketika angin sebegitu kencang di tikungan, ditambah dengan aero. Karena kalau mau lepas aero, mereka nggak tahu akan seperti apa performa mereka. Jadi itu aja Australian GP, pendek kan karena kurang gosip. Papa Ali sendiri gosip berhembus sepoi-sepoi, menolak tawarannya Honda gosipnya. Jadi rider pensiun Mamang Mancing Stoner itu memberikan saran yang kalau menurut gue agak-agak bikin heran. Jadi kemarin tuh dia sempat ketemu sama si Maling Kundang, Marc Marquez. Mungkin nanya, lu kenapa keluar dari Honda, bla 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 blanya. Gue nggak tahu si Maling Kundang ngomong apa sama dia. Tapi intinya adalah setelah dia diwawancara sama media, dia menuding itu salahnya Honda lah. Jadi dia bilang, Honda sudah melakukan kesalahan besar dengan melepas Marc Marquez. Ya gimana caranya nggak dilepas? Orangnya yang minta lepas. Coba lo nggak lepas. Masih ingat kan podcast kapan itu gue bilang dia sempat mempersiapkan tuntutan hukum secara pidana kepada Honda atas percobaan pembunuhan kalau Honda nggak mau lepas dia. Jadi sebenarnya bukan Honda mau lepas dia, ya memang harus melepas terpaksa. Makanya gue bingung, kenapa si Mamang Mancing satu ini nyalahin Honda? Ini adalah pukulan besar bagi Honda untuk melepas Marc Marquez. Kenapa? Karena setelah kepergian dia, nggak ada rider yang mau untuk bergabung dengan mereka. Karena image mereka sudah terlanjur hancur. Lah, yang ngancurin image-nya kan si Marc Marquez, bukan Hondanya. Gimana sih? Nah, yang anehnya lagi adalah saran dia. Kalau saya jadi Honda, saya akan mengambil rider-rider muda yang haus dan lapar, yang lebih mudah untuk diatur dalam tanda kutip.
Kenapa? Karena kalau saya mengambil rider yang berpengalaman, selain harganya juga ada, mereka juga cenderung nggak mau diatur karena mereka punya targetnya sendiri sebagai rider yang berpengalaman. Jadi kalau saya jadi Honda, saya akan memungut rider-rider Moto2. Kalau menurut gue sih itu namanya penghinaan buat Sarko dan Takaki Nakagami. Iya kali, mereka sudah susah payah dari bawah gitu loh. Yang muncul isi pabrikan malah rider Moto2 yang nggak tahu apa-apa. Masih mending kemarin ketika Alex Marquez yang dipungut. Kenapa? Karena dia kan jurdan Moto2, jadi ya masih ada modal lah ya dalam tanda kutip. Nah sekarang jurdan Moto2, calon jurdannya Pedro Acosta, itu kan sudah dikontrak sama KTM. Yang posisinya kedua, Tony Arbolino, udah kadung duluan kontrak sama Mark VDS. Yang selanjutnya, siapa? Dixon ya? Gue lupa. Dixon juga udah perpanjang sama Gas-Gas. Kenneth sudah duluan kontrak sama Vantic. Ayo Gura mana mau. Dia loh sampai lepas dari Honda karena nggak mau naik ke MotoGP dengan jalur pengkaderan. Karena ujung-ujungnya pasti Demitsu. Jadi kalau menurut dia ya mending gue pindah ke tim lain. Jadi mau pungut rider Moto2 yang mana? Mending kalau gue pungutnya di Gian Antonio. Nah di Gia ketika ditanya, dia bilang, iya saya sih terbuka. Mau di Aprilia menggantikan Papa Alis maksudnya, atau mau di Honda langsung menggantikan si Malin Kundang, ya nggak masalah, saya sih open-open saja. Tetapi intinya adalah saya pengen tahun depan saya tetap berada di MotoGP. Saya bersyukur dengan podium saya dan saya berharap saya bisa melakukannya lagi tahun depan. Jadi ya kita lihat nanti Honda apakah akan menyerah dengan Papa Alis atau bagaimana. Udah gue bilang ini tergantung Repsol. Kenapa? Karena Repsol adalah sponsor KTPS. Mereka agak-agak alergi sama KTPI. Tetapi apakah ada pilihan lain? Mau mungut Iker lagi. Jadi kalau gue pikir mau Moto2 atau Iker Lecuona, mending Iker Lecuona daripada rider Moto2. Bener nggak? Nah masalahnya Iker Lecuona loh cuman segitu. Ya mending di Gian Antonio kalau menurut gue. Tapi ya kita lihatlah nanti akan seperti apa perkembangannya. Yang jelas Honda sedang berburu, mungkin akan ada rider dengan kontrak 1 tahun toh. Di Gia mungkin bisa, tapi cuma 1 tahun, itu pun mungkin targetnya tinggi, gue nggak tahu. Jadi kita lihatlah nanti perkembangannya akan seperti apa. Oke, itu aja podcast kita kali ini, pendek ya. See you next time guys, bye-bye.